أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ibu-ibu jamaah pengajian, ya semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita membahas amalan-amalan ringan akan tetapi berpahala besar. Pada pengajian minggu kemarin kita telah sampaikan bahwa di antara amalan yang ringan akan tetapi pahala besar yaitu adalah berzikir kepada Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang masalah zikir ini, yaitu kita akan membahas contoh-contoh bacaan zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah pengajian rahimakumullah, di antara bacaan zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu La ilaha illallah. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak membaca zikir La ilaha illallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru min syahadati an la ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum wa bainaha walakinuha mautakum." Perbanyaklah membaca syahadat la ilaha illallah sebelum kalian terhalang darinya, dan talkinkanlah orang yang hendak meninggal di antara kalian. Oleh karenanya mari ibu-ibu sekalian kita perbanyak membaca zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kemudian di antara bacaan zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua yaitu membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi samsu. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Kemudian di antara bacaan dzikir yang diajarkan oleh Nabi SAW yang ketiga, membaca subhanallah wa bihamdih. Membaca subhanallah wa bihamdih. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrat huttat khatayahu wa in kanat mithla zabatil bahr." Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, niscaya akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah, di antara bacaan dzikir yang diajarkan oleh Nabi SAW yang keempat, membaca subhanallah, yaitu kita membaca subhanallah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dari sahabat Abu Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu ahadukum ayaksiba kulla yaumin alfa hasanah fasa'alahu sa'ilun min julasa'ih kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah au yuhattu anhu alfu khati'ah. Tidaklah salah seorang dari kalian mampu meraih 1000 kebaikan setiap hari. Para sahabat berkata, bagaimana salah seorang dari kami dapat meraih 1000 kebaikan? Maka beliau bersabda, dia bertasbih kepada Allah 100 kali, maka ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Subhanallah. Orang yang dia membaca kalimat subhanallah sebanyak 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan dan akan dihapus darinya 1000 kesalahan. Maka mari ibu-ibu sekalian, kita perbanyak membaca zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Keutamaannya sangat besar
pahalanya sangat besar. Kemudian di antara bacaan dzikir yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kelima, yaitu membaca la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala atulluka ala kanzin min kunuzil jannah, qul la haula wala quwata illa billah." Maukah kamu aku tunjukkan perbendaharaan dari perbendaharaan surga? Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Hadis ini juga merupakan dalil tentang anjuran membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah, di antara bacaan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW yang keenam, yaitu membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim." Dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Masya Allah. Orang yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Pahalanya akan sangat berat di timbangan amal pada hari kiamat, dan dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian di antara bacaan zikir yang diajarkan Nabi SAW yang ketujuh, yaitu alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah. Jadi di antara bacaan zikir yang diajarkan Nabi, kita mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atau kita juga dianjurkan baca kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-As'ari. Rasulullah bersabda, at-tuhuru satrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kebersihan adalah setengah dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah wa bihamdih memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara bacaan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW
Yang kedelapan yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana kita dianjurkan baca dzikir ini di waktu pagi sebanyak 100 kali. Jadi kita dianjurkan ya, di waktu pagi itu membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrat." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, kanat lahu adla asri riqab, maka pahalanya sama seperti memerdekakan 4 orang budak. Subhanallah. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'at, dihapus darinya 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzam minas syaiton yaumahu dzalik hatta yumsi, dan baginya perlindungan dari setan pada hari itu hingga sore hari. Jadi orang yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam waktu pagi, maka dia mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 4 orang budak. Yang kedua, ditulis baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapus darinya 100 dosa. Yang keempat, dia dijaga oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah dari syaitan sampai sore hari. Mari ibu-ibu sekalian kita amalkan zikir yang agung ini. Jamaah pengajian rahimakumullah, di antara bacaan zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diperbanyak dibaca, yang ke-9 yaitu istighfar. Yaitu kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaik, atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Atau bisa juga mengucapkan Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, boleh. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Dan Allah menjanjikan pahala serta ampunan bagi orang yang memperbanyak istighfar. Allah berfirman dalam Quran surat Nuh ayat nomor 10. Kata Allah Ta'ala, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara."
Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-mu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Disebutkan pula di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, wastaghfiruh, fa inni atubu ilallah, wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrat. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya 100 kali dalam sehari. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi itu disebutkan, kami pernah menghitung dalam satu majelis Rasulullah SAW mengucapkan sebanyak 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Rabbi, ampunilah aku dan aku bertobat kepadamu. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Pengampun. Oleh karenanya, mari ibu-ibu sekalian, kita perbanyak istighfar. Kita sambil berjalan kaki menuju pasar, menuju masjid, menuju kantor, sambil kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita sambil masak, sambil istighfar, sehingga lisan kita ini banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Demikian saja pengajian kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.